Halo teman dan sahabat trader, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Jadi sekali lagi saya ucapin terima kasih untuk teman-teman yang tetap setia di channel saya dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Rusia, Amerika, dan Timur Tengah. Jadi sekali lagi saya informasikan kepada teman-teman yang pertama kali hadir atau lewat di channel saya, kalau teman-teman dapatkan video-video Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtunya itu jam 6 sore, kemudian hari Minggu jam 10 pagi. Teman-teman silakan subscribe, klik loncengnya, dan silakan teman-teman bertanya. Tentu saja saya selalu tekankan bahwa pertanyaan yang bermanfaat untuk Anda dan untuk orang lain akan saya respon dengan baik. Kalau nyinyir-nyinyir yang tidak karu-karuan atau nyinyir yang tidak membangun atau tidak bermanfaat untuk Anda dan jangan untuk semua, maka tidak akan saya respon ya. Kalau perlu saya delete gitu kan. Oke. Teman-teman, hari ini saya mau berbicara di dalam situasi sekarang bagaimana sih kita bisa menjadi trader yang mandiri ya. Oke. Kenapa demikian teman-teman? Oleh karena belakangan kita tahu ya, banyak orang kejebak ya, baru ketahuan itu mungkin ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat Indonesia terjebak namanya investasi bodong macam-macam ya kan. Ada yang dari robot trading ya, yang berlevel-level gitu, ada yang dari binomo atau binary option ya, dan macam-macam perusahaan Quotex dan lain sebagainya, dan menyeret beberapa afiliator ya, yang saat ini ditangani kepolisian Barreskrim. Oke, nah pertanyaannya adalah apakah dunia forex ini jadi tenggelam? Tentu tidak ya. Di dalam situasi yang demikian, saya mengerti para korban itu sebetulnya karena mencoba mencari alternatif dari dunia konvensional yang kita tahu sejak pandemi ini ya, jadi banyak yang mengalami kesulitan-kesulitan sehingga mereka mencoba mengalihkan alternatif. Saya tahu begini karena hampir setiap minggu saya dapatkan telepon korban-korban yang rugi dari puluhan juta, ratusan juta, bahkan puluhan miliar ya. Jadi, nah teman-teman begini, bagaimana sih kita bisa menjadi trader mandiri begitu ya? Tidak ada cara lain. Pertama adalah Anda harus belajar. Saya di dunia ini hampir kurang lebih 20 tahun ya. Jadi saya belajar ya, dari saya punya mentor itu belajar dari Indonesia, terus nggak puas belajar dari orang Malaysia, orang Singapura, orang India, bahkan kita sampai saya belajar sama orang Amerika sana gitu kan ya. Nah, kenapa demikian? Sebab saya selalu tekankan ya teman-teman bahwa tidak ada yang instan cari duit itu. Ya, dan yang instan itu ya kayak tadi itulah, yang bodong-bodong itu instan ya, dijanjiin fixed income dan sebagainya. Di dalam dunia trading tidak ada istilah fixed income. Tapi kalau profit konsisten itu berbeda dengan fixed income teman-teman. Profit konsisten. Oke, saya ingin katakan kalau Anda mau fixed income, Anda jangan lari ke dunia. Anda deposito aja itu fixed income dan dipotong pajak. Ya, setiap tahun Anda terima 2,5 atau 3% begitu dari hasil investasi. Itu fixed income teman-teman. Yang namanya trading perdagangan, mana ada fixed income? Anda buka toko, emang Anda bisa patok hari ini setiap hari Anda mau untung 1 juta, atau Anda buka perusahaan setiap bulan Anda pastikan bisa untung 1M, 10M begitu? Nggak bisa kan, bener nggak? Tetapi uang Anda, modal Anda dari waktu ke waktu harusnya bertumbuh dengan baik. Itu namanya konsisten gitu loh. Yang tidak konsisten ini, hari ini Anda wah untung 100% ya, atau minggu ini, minggu depan Anda bangkrut call margin. Itu namanya nggak konsisten teman-teman ya, dan Anda hanya menghabisin waktu dan uang Anda dari tahun ke tahun begitu. Nah, oke, hal yang menarik teman-teman. Nah, sebelum saya lebih lanjut, saya ya mau dikatakan promosi boleh juga ya. Jadi teman-teman, saya punya rencana buka kelas tanggal 23 April nanti, hari Sabtu, dari jam 10 sampai jam 5 sore di wilayah Tangerang. Nah, teman-teman, apa yang saya ajarkan di sini, saya akan membuat kelas khusus cara melakukan trading atau perdagangan emas ya. Jadi ini brosurnya ini saya munculin ya. Ini apa yang saya ajarkan di dalam kelas workshop itu. Pertama saya akan ajarkan bagaimana kita akan melihat bahwa emas itu sebagai instrumen safe haven, dan kita akan melihat bagaimana karakteristik di dalam pergerakan safe haven tersebut. Kemudian saya akan mengajarkan bagaimana sih kita mengerti, mempelajari
atau menganalisa secara fundamental terhadap pergerakan emas. Kemudian saya juga akan mengajarkan Anda bagaimana kita melakukan entry buy di wilayah-wilayah yang efisien tentunya. Oke. Dan kemudian tentunya saya juga akan mengajar Anda bagaimana kita mengatur, mengolah modal atau money management di dalam melakukan trading agar tidak call margin. Oke. Dan setelah itu tentu saya juga akan ajarkan Anda bagaimana konsep berpikir atau metode mindset kita, psikologinya bagaimana, sehingga kita dalam melakukan teratur, sehingga kita melakukan perdagangan emas sungguh kita memiliki SOP yang jelas dan teratur gitu ya. Nah, teman-teman, sayangnya ini saya hanya kelas ini saya hanya membatasi dengan jumlah sangat terbatas, jadi maksimum 10 orang saja ya. Silakan Anda daftar, ada WA saya di brosur ini, di bawah deskripsi video ini juga ada ya, teman-teman silakan hubungi ya. Jadi siapa cepat dia dapat ya kan, karena saya belum tentu melakukan kelas ini di hari-hari yang akan datang ya. Oke, itu saja teman-teman, silakan daftarkan diri Anda. Oke, kita lanjutkan ya. Teman-teman, kembali kepada tadi, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan trading mandiri. Saya selalu berprinsip ya. Hari ini saya melihat, setiap hari saya lihat YouTube itu cerita tentang orang korban, yang ada yang mau bunuh diri, ada yang stres ya, bahkan ada yang mau bayar, yang tadinya uang mau bayar SPP anaknya sekarang jadi nggak bisa bayar ya, karena scam semua robot-robotnya ya kan. Ada juga binary option ya, habis korban sama dari jutaan sampai puluhan miliar gitu ya. Hari kita lihat terus orang-orang lagi pergi melapor ya. Dan dari dulu channel saya selalu anti yang begitu-gitu. Saya katakan bahwa uang kita jangan percayakan sama orang lain. Nah, belum lagi orang tidak jadi korban di binomo, tidak korban di robot trading, tapi korban di marketing. Jadi korban di marketing broker begitu ya. Jadi kenapa bisa jadi korban marketing broker? Ya, dalam situasi begini pemula-pemula marketing broker datang itu kan, tunjukin, wah ini tiap hari kasih dia yang biru-biru gitu ya. Wah ini nasabah saya hari ini untung lagi, karena saya pun sering dapat yang begitu. Cuman kalau sama saya nggak mempan yang gitu-gituan ya kan. Nah, Anda tahu tidak ya? Makanya sekarang kita logika saja teman-teman ya. Kalau dia bisa untung seharusnya begitu besar-besar, pertanyaannya adalah kenapa dia masih mau bekerja, kan begitu ya kan. Jadi saya bukan menghina orang bekerja, saya sangat menghargai karena saya dulu juga karyawan ya. Jadi kenapa demikian? Karena begini ya, yang saya sesalin adalah marketing ini tidak belajar dengan baik, dan kemudian mereka yang penting dapat komisi, lebih cenderungnya begitu ya, sehingga mereka tidak peduli itu, tidak peduli yang dibagikan itu sebenarnya yang benar atau itu adalah hasil daripada manipulasi gitu loh kan. Nah, kemudian yang kedua adalah sekarang begini, seringkali yang terjadi adalah nasabah dia ribuan ya, hanya saat pokoknya profit tuh yang di screenshot, yang rugi nggak ada screenshot. Dan karena kita tahu tuh ya, hampir setiap minggu ada yang ngomong sama saya, mereka jadi korban akibat yang promosi yang begituan, sehingga mereka terjebak gitu ya dengan screenshot begitu. Nah, akhirnya habis gitu, tidak sesuai dengan kenyataan ya. Nah, itu teman-teman. Oke. Nah, bagaimana sekarang agar kita betul-betul tidak terjebak yang demikian, teman-teman? Saya selalu katakan bahwa trading itu tidak segampang sebagaimana yang dipromosikan oleh medsos gitu ya. Jadi trading itu harus adalah, menurut saya itu saya selalu perlakukan bahwa kita memandang atau melakukan trading itu jangan kayak judi gitu, maunya kayak mendadak begitu. Jadi saya selalu katakan mari kita kelola uang ya dengan cara kita sendiri, jangan percayakan kepada orang ya, jangan percayakan kepada promosi-promosi yang menggiurkan atau too good to be true gitu ya, itu biasanya menjebak begitu ya. Nah, mari kita berpakai logika berpikir ya. Nah, kedua adalah bagaimana caranya agar kita bisa mandiri. Yang jelas kita belajar, teman-teman. Anda bisa belajar di mana saja ya. Nah, tentu menurut saya belajar itu, kalau Anda mau serius, Anda harus mencari mentor yang Anda percaya.
Ya, Anda tidak bisa belajar hanya lewat medsos, lewat YouTube kan. Ada banyak orang mengatakan dia rela rugi bermiliar, beratus-ratus juta, tapi suruh dia belajar, ikut workshop, dia bilang mahal dan sebagainya. Nah, silakan Anda mengatakan workshop itu mahal, dan saya mau lihat Anda kerugiannya berapa murah yang Anda alami, ya kan? Karena workshop itu biaya nggak seberapa, tapi kalau dia ngomong rugi ratusan juta, miliaran, tapi suruh workshop mengatakan mahal, ini adalah salah kaprah, teman-teman. Jadi dia tidak rela investasi otak dia lebih rela kasih donasi kepada pasar gitu ya, yang sangat ganas. Oke. Jadi kenapa teman-teman saya katakan bahwa kalau Anda hanya belajar lewat medsos itu belum cukup, karena Anda belajar dari YouTube, termasuk Anda nonton YouTube saya ya, itu ada ratusan tentang masalah analisa teknikal fundamental, tapi Anda tidak akan menjadi trader mandiri, saya percaya. Kenapa? Karena Anda di dalam YouTube itu Anda kan jelas sepotong-sepotong kayak puzzle gitu ya, Anda nggak tersusun rapi. Dan saya melihat banyak orang, teman saya bahkan sudah nonton video belasan tahun, tapi hari ini itu ya bentar-bentar dengan dia jual mobil, bentar-bentar dengan dia udah jual motor, ya, jual rumah untuk trading katanya. Nah, kenapa? Apa bedanya dengan Anda belajar dengan mentor yang tentu pengalaman ya, punya pengalaman yang baik ya, yang tidak asal begitu ya, tidak asal kasih menggiurkan, kasih harapan palsu begitu. Nah, kenapa demikian? Kalau ketika Anda hanya menonton, membaca buku tanpa dibimbing oleh mentor yang berpengalaman, maka Anda itu hanya sebatas mengetahui, trading begini, teknikal itu begini, fundamental itu begini. Tapi tidak akan membuat Anda bisa trading dengan secara mandiri dan profesional dengan konsisten. Percaya ya. Ya, banyak orang kan maunya bukan nggak berani ya, nggak mau keluarkan modal ya. Dia lebih pelit untuk mentor yang dia itu ya, untuk ilmu pengetahuan daripada dia ya pelit terhadap kerugian yang dia alami. Oke, teman-teman, jadi penting teman-teman. Jadi kalau Anda belajar di medsos, saya katakan, itu Anda hanya sekedar tahu saja, tidak akan membuat Anda secara pandai di dalam komprehensif. Karena di dalam dunia trading kita perlu menguasai fundamental, teknikal, money management, dan psikologi itu harus terintegrasi dengan baik, baru akan membuat Anda menjadi trader yang mandiri dan bisa menghasilkan profit yang konsisten. Sekali lagi saya katakan bahwa profit konsisten bukan berarti tidak ada rugi kayak orang bisnis, tetapi jangka panjang aset akun Anda harusnya bisa bertambah secara realita, bukan dengan harapan iming-iming kayak judi. Oke? Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Salam profit dan salam sukses untuk Anda semua.